Sejarah Indonesia modern sering menampilkan G30S sebagai peristiwa tragis dan menentukan. Namun, lapisan-lapisan strategis di baliknya jarang diungkap. Salah satu yang paling menarik adalah peran Kodam Diponegoro, bukan sekadar pangkalan militer regional, tetapi laboratorium politik di mana intrik, loyalitas, dan pengkhianatan saling berpadu. Analisis mantan Menteri Luar Negeri Subandrio membuka wawasan baru. Keterlibatan Soeharto dalam peristiwa itu bukan kebetulan, melainkan hasil manuver cermat melalui dua kelompok mantan bawahannya di Kodam Diponegoro. Sebelum kita masuk ke detailnya, tekan tombol like dan subscribe. Karena di video ini kita akan mengungkap lapisan sejarah yang jarang dibahas, termasuk dilema moral para perwira muda dan strategi terukur yang membentuk transisi menuju Orde Baru. Dua kelompok bawahan Soeharto. Soeharto tidak datang ke panggung tahun 1965 dengan tangan kosong. Ia membawa modal sosial, berupa jejaring perwira yang ditempahnya sejak menjabat Panglima Kodam Diponegoro tahun 1956-1959. Pada periode ini, Soeharto dikenal dekat dengan perwira menengah, sering membangun hubungan personal yang melampaui sekadar ikatan formal kedinasan. Karakter paternalistiknya membuat banyak perwira muda melihat Soeharto bukan sekadar komandan, tetapi juga figur pelindung. Jejaring ini kemudian terbagi ke dalam dua poros besar, sesuai dengan posisi mereka ketika Soeharto naik menjadi Panglima Kostrad. Satu, poros loyalis lama, Untung dan Latif. Letko Untung Syamsuri adalah komandan Batalion 1 Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden. Hubungannya dengan Soeharto berakar dari masa sama-sama di Diponegoro. Untung masih membawa kesan sebagai bawahan yang berhutang budi kepada bekas komandannya. Kolonel Abdul Latif, Komandan Brigade Infanteri 1 Jakarta Raya, juga perwira Diponegoro yang pernah berada dalam lingkaran kedekatan Soeharto. Dalam pledenya, Latif menegaskan bahwa ia mempercayakan informasi mengenai rencana G30S justru kepada Soeharto, karena melihatnya sebagai senior sekaligus orang yang bisa melindungi. Keduanya percaya bahwa operasi menghadapkan Dewan Jenderal kepada Presiden Soekarno tidak akan berujung fatal, karena mereka mengira Soeharto, sebagai Panglima Kostrad, akan sejalan dengan misi tersebut. Loyalitas personal menjadi jebakan. Keduanya bergerak dengan keyakinan bahwa mantan komandan Diponegoro tetap bisa dipercaya. Dua poros loyalis baru, Ali Murtopo dan Yoga Sugomo. Kolonel Ali Murtopo dikenal sebagai perwira intelijen ulung yang gesit dan oportunis. Ia pernah berada di Diponegoro, tetapi kedekatannya dengan Soeharto justru semakin kuat ketika ditarik ke Jakarta. Kolonel Yoga Sugomo juga berlatar di Diponegoro, berperan sebagai penghubung intelijen dan staf Kostrad. Kedua nama ini menjadi tangan kanan Soeharto di Jakarta. Mereka mengelola informasi, membangun narasi, dan memastikan bahwa setiap gejolak politik dapat diarahkan untuk memperkuat posisi sang Panglima Kostrad. Ironi besar terlihat jelas. Loyalis lama, Untung dan Latif, yang percaya sepenuhnya pada figur Soeharto, justru dijadikan kambing hitam. Mereka ditangkap, dipenjara, bahkan dihukum mati. Loyalis baru, Ali Murtopo dan Yoga Sugomo, yang lebih fungsional daripada emosional, dijadikan instrumen politik. Mereka memainkan peran kunci dalam membangun Orde Baru, terutama dalam bidang operasi intelijen dan pengendalian narasi publik. Kontras ini memperlihatkan pola khas Soeharto. Ia membangun jejaring bukan untuk menjaga solidaritas lama, melainkan untuk membagi peran sesuai dengan kebutuhan strategisnya. Sebagian jaringan dikorbankan sebagai pion yang dilepaskan, sebagian lain dinaikkan sebagai alat eksekusi kekuasaan. Dari sudut akademis, peristiwa ini menegaskan bahwa G30S tidak bisa dipahami hanya sebagai konfrontasi ideologi komunis versus non-komunis, tetapi juga sebagai konflik internal militer yang berakar pada politik patronase. Soeharto menggunakan model patron klien yang pernah ia bangun di Diponegoro sebagai modal politik, namun dengan kalkulasi dingin. Kedekatan lama tidak menjamin keselamatan, justru bisa menjadi instrumen pengkhianatan strategis. Dengan demikian, jejaring Diponegoro tampil bukan sekadar latar biografis, melainkan struktur sosial politik yang menjelaskan mengapa tokoh-tokoh berbeda nasib dalam arus besar tahun 1965. Untung dan Latif menjadi simbol loyalitas yang dikhianati, sementara Ali Murtopo dan Yoga Sugomo menjadi simbol instrumentalitas yang diberdayakan. Dimensi pengkhianatan dan loyalitas. Bagi Letko Untung, pengkhianatan ini adalah pukulan paling pahit dalam hidupnya. Dalam wawancara Subandrio di penjara Cimahi,
Ia mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan dieksekusi oleh Soeharto, sosok yang pernah menjadi komandannya di Kodam Diponegoro, tempat ia membangun karir militernya. Ungkapan itu memperlihatkan bukan hanya kecewaan, tetapi juga keterkejutan. Rasa percaya yang telah lama ditanamkan ternyata dipatahkan oleh seorang figur yang selama ini dianggap panutan. Hal serupa dialami Kolonel Latif. Dalam pledo dan memoarnya, Latif menegaskan bahwa hubungannya dengan Soeharto bukan sekadar relasi profesional, melainkan ikatan pribadi antara bawahan dan atasan yang telah dibangun sejak lama. Ia menulis dengan nada getir, menekankan kekecewaan mendalam terhadap bagaimana senior dan atasan lama memperlakukannya. Lebih dari sekadar kalahan politik, bagi Latif, peristiwa G30S adalah pengkhianatan yang memutus benang kepercayaan paling mendasar dalam tradisi militer, loyalitas vertikal antar komandan dan anak buahnya. Disinilah letak paradoks yang jarang diulas dalam narasi resmi sejarah. G30S tidak hanya dipahami sebagai benturan ideologi antara TNI AD dan PKI, atau sekadar perebutan kekuasaan di tingkat elit. Ia juga merupakan tragedi personal, di mana hubungan antar perwira yang ditempa di satu kesatuan, Kodam Diponegoro, dipelintir menjadi instrumen politik. Loyalitas yang dulu dijadikan fondasi Solidaritas Korps, dimanfaatkan Soeharto sebagai modal sosial, lalu diputus begitu saja ketika kepentingan kekuasaan menuntutnya. Kisah Untung dan Latif memperlihatkan dimensi manusiawi dari sebuah peristiwa politik yang kerap direduksi menjadi statistik korban atau analisis ideologis. Mereka bukan hanya pelaku G30S, melainkan juga pion dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar yang tak mampu mereka kendalikan. Di balik label pemberontak atau pengkhianat, terdapat luka personal yang memperlihatkan betapa rapuhnya batas antara kesetiaan dan pengkhianatan ketika politik menjadi penentu nasib. Loyalitas sebagai perangkap. Relasi lama di Kodam Diponegoro membentuk ikatan personal yang sulit diputus. Dalam tradisi militer Indonesia, terutama pada era tahun 1950-1960-an, hubungan bawahan dan atasan tidak sekadar bersifat struktural, tetapi juga paternalistik. Komandan sering dipandang sebagai bapak yang membimbing, melindungi, sekaligus menentukan jalan karir anak buahnya. Bagi Letko Untung dan Kolonel Latif, Soeharto bukan hanya Panglima Kostrad yang sedang naik daun, tetapi figur senior yang dulu mengarahkan langkah mereka di medan tempur maupun di birokrasi militer. Loyalitas itu lebih menyerupai hutang budi yang tak mungkin dibayar lunas. Keyakinan tersebut menjelma menjadi sebuah kepercayaan yang keliru. Mereka percaya bahwa dengan keterlibatan Soeharto secara tidak langsung, operasi menghadapkan Dewan Jenderal kepada Presiden Soekarno bisa dijalankan tanpa risiko fatal. Ada asumsi bahwa seorang atasan lama yang pernah mereka lindungi dan layani tidak akan mengkhianati ikatan komando yang sudah ditempa bertahun-tahun. Loyalitas selama ini menjadi kabut psikologis yang menutupi kalkulasi politik yang sebenarnya lebih rumit. Namun justru pada titik inilah jebakan itu bekerja. Soeharto tampaknya membiarkan mereka bergerak, tidak memberikan peringatan tegas, tidak pula mencegah rencana yang diketahuinya. Dengan demikian, Untung dan Latif berjalan ke dalam perangkap yang mereka sendiri tidak sadari. Ketika krisis meledak pada dini hari 1 Oktober 1965, Soeharto segera mengambil alih kendali narasi dan posisi komando. Ia tampil bukan sebagai atasan lama yang mengulurkan tangan, tetapi sebagai penguasa baru yang mendefinisikan siapa kawan, siapa lawan. Tragedi itu menelanjangi rapuhnya Solidaritas Korps dalam tubuh militer Indonesia. Loyalitas yang dulunya menjadi fondasi kepercayaan justru dijadikan alat manipulasi. Untung dan Latif, yang merasa menjalankan misi demi Soekarno dan dengan dukungan jejaring lama, mendapati diri mereka dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Relasi personal yang dulu menguatkan, berbalik menjadi senjata yang menjerat mereka dalam stigma sejarah. Narasi resmi versus narasi alternatif. Sejarah resmi Orde Baru yang dikonsolidasikan melalui film propaganda, kurikulum sekolah, hingga monumen Lubang Buaya, membingkai Untung dan Latif sebagai perwira yang telah disusupi PKI. Narasi itu menekankan seolah-olah mereka hanyalah alat partai dalam melaksanakan rencana perebutan kekuasaan bersenjata. Dengan demikian, kesetiaan mereka kepada Soekarno dihapus dari catatan, dan hubungan panjang mereka dengan Soeharto dikubur dalam sunyi. Namun, ketika kita menelusuri sumber-sumber lain, lapisan narasi yang berbeda muncul. Kesaksian Subandrio, Menteri Luar Negeri dan orang dekat Soekarno, analisis Brigjen Suparjo dalam dokumen naskah otokritik, hingga pledo Kolonel Latif di pengadilan, menunjukkan betapa peristiwa itu tidak sederhana pemberontakan PKI. Ketiganya menyingkap adanya dimensi manipulasi jaringan perwira, komunikasi yang sengaja dibuat kabur, serta potensi pengkhianatan dari pihak yang justru seharusnya paling dipercaya oleh para pelaku.
Dalam versi alternatif ini, G30S dilihat bukan hanya sebagai benturan antara PKI dan Angkatan Darat, melainkan sebagai krisis internal dalam tubuh militer sendiri. Kodam Diponegoro, tempat Untung dan Latif ditempa, bukan sekadar latar belakang karir, tetapi juga simpul loyalitas yang memungkinkan terjadinya koordinasi terbatas. Soeharto, sebagai mantan Panglima di sana dan kemudian menjabat Panglima Kostrad, berada di posisi yang unik. Ia tahu siapa para pelaku, bagaimana jejaring mereka bekerja, dan bagaimana memanfaatkan loyalitas lama untuk keuntungannya sendiri. Narasi resmi berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan Orde Baru. PKI dijadikan musuh tunggal, sementara Soeharto tampil sebagai penyelamat bangsa. Narasi alternatif, sebaliknya, mempertanyakan justru di titik itu, apakah benar Soeharto menyelamatkan negara, ataukah ia menggunakan krisis internal militer untuk mengukuhkan kekuasaan pribadinya? Dengan kata lain, yang dipertaruhkan bukan hanya kebenaran sejarah, melainkan juga siapa yang berhak mendefinisikan sejarah. Jejak yang disamarkan. Kodam Diponegoro tidak menjadi lokasi operasional G30S, tetapi ia adalah sumber jejaring yang menjelaskan banyak paradoks peristiwa ini. Dari sanalah lahir para aktor kunci, Untung, Latif, Ali Murtopo, Yoga Sugomo, bahkan Soeharto sendiri. Dengan menelusuri kembali jejak Diponegoro, kita menemukan pola. Loyalis lama dijadikan pion, loyalis baru dijadikan alat eksekusi, dan sang Panglima Kostrad, yang dulunya membangun semua jaringan ini, muncul sebagai penyelamat bangsa. Inilah narasi besar Orde Baru yang kemudian dipaksakan ke generasi berikutnya. Membongkar fakta bahwa Soeharto adalah bekas atasan Untung dan Latif di Diponegoro, lalu pada tahun 1965 sudah berposisi sebagai Panglima Kostrad, memberi kita pemahaman baru bahwa G30S bukan hanya tragedi politik, tetapi juga tragedi hubungan personal yang dibelokkan menjadi instrumen perebutan kekuasaan. Kalau Anda ingin memahami sejarah Indonesia lebih mendalam, bukan sekadar narasi resmi, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Di video-video berikutnya, kita akan menelusuri arsip-arsip yang jarang dibahas dan membongkar strategi kekuasaan di balik layar sejarah bangsa. Jangan sampai ketinggalan.